Halo, selamat pagi Bu Nur. Kali ini saya akan membuat video untuk UAS ya. Yang pertanyaan pertama, pengalaman dan pembelajaran apakah yang didapatkan selama proses project based learning dalam program Maranatha Startup Competition 2.0 beserta contohnya ya. Pengalaman dan pembelajaran saya itu yang pertama tuh bisa mengenali konsumen lebih jauh. Lalu kita juga ngerti gitu. Kita juga tuh kerjasamanya tuh harus bagaimana. Terus dari ilmu yang saya dapat juga kerjasama untuk membangun sebuah bisnis itu tidak mudah gitu ya. Ada yang emang bermalas-malasan, ada yang memang tidak niat gitu. Jadi tidak niat membuka bisnis barengan. Ada juga yang ogah-ogahan ngasih modal gitu ya. Nah, dari semua itu saya belajar gitu. Lalu juga pas di lapangan juga saya belajar untuk agar lebih pede gitu ya, untuk menawarkan berbagai macam produk, lalu juga untuk menawarkan bonus sekaligus memperkenalkan diri saya gitu ya. Contohnya, contohnya itu pada saat saya menawarkan ke teman gitu. Saya menawarkan harus dengan pede dong ya, menawarin ke teman. Halo bro, ini gue jualan ini nih, si beku, yaitu makanan frozen food, lo mau beli nggak? Nah kalau misalkan teman saya jawab enggak, ya saya nggak boleh baper gitu, nggak boleh bawa perasaan. Jadinya saya harus menerima dengan lapang dada apa keputusannya dia untuk tidak membeli gitu. Karena kan setiap orang tuh berbeda-beda, jadi kita tidak bisa maksa gitu. Orang harus ngebeli produk kita gitu. Nah seperti itu. Yang nomor 2, jelaskan faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat bisnis canvas model. BMC ya ini ya. Yang pertama tuh ada customer job ya. Untuk mengetahui apa saja pekerjaan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa saya. Lalu ada customer gain, menjelaskan manfaat produk atau jasa saya. Lalu untuk customer pain, untuk menggambarkan emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi dan resiko gitu. Jadi itu faktor-faktornya ya. Lalu nomor 3, jelaskan mengapa kita harus membuat perhitungan analisis investasi dalam perencanaan bisnis kita. Nah, perencanaan investasi dengan menganalisisnya ya, kita tuh bisa tahu gitu kelayakan investasi yang perusahaan dari kita miliki itu bagus atau enggak gitu. Jadi kalau kita udah menganalisis segala macam dari data-datanya itu, kita tinggal kasih aja ke investor yang mau ngeinvestasi ke kita gitu. Nah jadinya investor tuh dapat mengetahui secara jelas gitu prospek dari proyek atau investasi yang kita buat gitu. Jadinya mereka nggak ragu gitu untuk menginvestasikannya kepada kita gitu. Kalau emang misalkan benar-benar jelas gitu laporan si investasinya ya, analisis investasinya gitu. Baik. Lalu nomor 4, bagaimana menentukan segmen pasar yang tepat untuk bisnis kita? Jelaskan pula pembagian segmen pasar. Oke. Yang pertama tuh ya, kita harus tentuin target pasar kita. Mau kelas ekonomi yang rendah, menengah, atau atas gitu. Kalau misalkan sudah menentukan target pasar gitu, misalkan menengah ke atas, kita tinggal buat gitu sesuai nama brandnya. Kita harus membuat nama brandnya juga tuh yang harus menyimbolkan tuh bahwa itu tuh untuk kelas tengah atas gitu. Nah lalu kedua tuh, ketahui masalah atau kebutuhan masyarakat yang saat ini ada gitu di masyarakat itu atau di daerah tertentu gitu. Jadi misalkan di daerah saya ini Cijerah tuh butuh kayu, jadi misalkan saya harus membuat pabrik kayu gitu. Atau misalkan besi berat, logam berat gitu. Nah saya juga bisa membuat perusahaan logam berat di daerah-daerah tertentu yang membutuhkan logam berat gitu. Pasti bakalan laku ya, karena kan mereka membutuhkan ya gitu. Nah setelah itu ketahui perilaku konsumen. Nah jadi perilaku konsumen ini kita harus tahu gitu, apakah dia rutin membelinya gitu, ataukah dia
membelinya hanya untuk sekedar membangun ulang, atau mungkin dia dari luar kota atau apa gitu, jadi kebetulan hanya untuk membeli gitu. Nah, lalu yang keempat itu adalah olah dan analisis data. Olah dan analisis data sini itu seperti survei ya, survei untuk melihat ini tuh di kawasan ini tuh bagus atau enggak gitu. Jadi di sini tuh jalanannya tuh ramai atau enggak. Kalaupun ramai, ini bisa banyak mengundang orang atau tidak gitu. Nah, sudah diolah dan analisis, kalau misalkan bagus, langsung dibuat gitu sesuai kebutuhan dan target pasarnya. Lalu yang kelima, tentukan strategi pemasaran produk. Nah, strategi pemasaran produk di sini sudah banyak ya, di sini tuh cara marketingnya di apalagi zaman 2002 sekarang ya, dari internet lah, dari sales lah, dari segala macam bentuk bonus-bonus atau sampai ke kertas koran gitu kan. Pokoknya pemasaran di zaman ini tuh gampang aja. Yang penting tuh kita harus kreatif dan harus inovatif gitu. Jadi mengundang banyak orang dan gampang viral gitu. Nah, itu. Lalu keenam, evaluasi respon pasar. Nah, kita juga harus ngevaluasi gitu. Respon mereka yang setelah kita membuka atau menjual gitu, gimana gitu. Kalau misalkan mereka antusias, ya langsung dikerjakan, langsung buat perusahaannya sebesar mungkin. Begitu. Lalu yang pertanyaan selanjutnya, kelima. Apakah melakukan capstone project dan MVP perlu dilakukan? Oke. Jawabannya adalah ya. Karena segala sesuatunya itu kan membutuhkan persiapan ya. Dari capstone project ini tuh kan kita tuh kan masih mahasiswa tuh diajak untuk mengerti gitu bagaimana bisnis itu. Nah, jadi kalau persiapan dan ilmunya tuh matang gitu, jadi kita tuh bisa mengembangkan produk kita atau membuat produk kita tuh menjadi lebih baik gitu. Selain itu juga tuh bisa meminimalkan resiko kegagalan produk. Meminimalkan resiko kegagalan produk itu adalah berasal dari ilmu yang kita miliki ya. Kalau ilmu kita yang miliki itu dikit ya, pasti resikonya gede gitu untuk produk kita gagal ya. Apalagi gagal untuk dijual gitu. Lalu memaksimalkan umpan balik pengguna gitu. Jadi yang itu konsumen ya, umpan balik pengguna tuh. Jadi feedback dari mereka ke kita tuh gimana gitu, jadi lebih maksimal gitu. Nah, lalu juga membutuhkan sedikit waktu untuk mengembangkan produk gitu. Karena apa? Karena ya ilmu udah kita dapat dari pembelajaran gitu, dari pembelajaran kuliah. Jadi kita tinggal resolve gitu. Tinggal kita perbaiki mana yang salah. Lalu ya sudah, kita tinggal jual kembali gitu. Kalau misalkan emang masih jelek, masih kurang bagus untuk di kalangan masyarakat, kita bisa minta feedbacknya gitu. Apa sih yang kurang dari produk saya gitu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Ibu Nur atas 1 semester ini ya. Tidak terasa sudah 6 bulan berjalan. Terima kasih, Tuhan memberkati.